Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yuk belajar bersama Cerdas Tangkas. Anak-anakku yang luar biasa, pada pertemuan kali ini kita akan belajar bersama buku pendamping Cerdas Tangkas untuk kelas 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Di buku Cerdas Tangkas ini merupakan buku pendamping untuk buku tema kalian ya. Nah, di sini kita akan belajar di semester 1 untuk kelas 1, 2, dan 3. Kita akan belajar mulai dari tema 1, tema 2, tema 3, dan tema 4. Untuk kelas 4, 5, dan 6 kita akan belajar dari tema 1, tema 2, tema 3, tema 4, sampai tema 5. Nah, anak-anakku, di era pandemi ini jangan lupa, mari kita tetap mematuhi protokol kesehatan dengan menjaga 5M. Memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan, menghindari kerumunan, dan mengurangi mobilitas. Bersama kita bisa melawan COVID-19. Nah, anak-anakku, jangan lupa sebelum belajar kita berdoa dulu ya, sesuai dengan ajaran agama dan keyakinan kita masing-masing, supaya kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Berdoa dimulai. Selesai. Jangan lupa, biar tambah semangat, kita salam PPK dulu ya. Salam PPK, cerdas, berkarakter, menyenangkan, luar biasa. Yes. Selanjutnya mari kita ikuti pembelajaran ini dan jangan di skip. Anak-anak, pada pertemuan kali ini saatnya kita belajar mengasah kemampuan dalam mengerjakan penilaian harian tema 1 subtema 1. Bacalah perintah soal. Jika jenis soal pilihan ganda, maka harus disilang. Jika jenis soal isian ataupun uraian, maka harus dijawab dengan benar. Muatan pelajaran PPKN. Sila kedua Pancasila dilambangkan oleh rantai emas. Hari Raya Waisak diperingati oleh umat beragama Hindu. Saling mencintai antar suku termasuk contoh penerapan Pancasila sila yang ketiga. Menghargai hak asasi manusia sesuai dengan Pancasila sila yang kedua. Menjenguk teman yang sakit termasuk penerapan nilai Pancasila sila yang kedua. Solidaritas antar sesama manusia termasuk nilai Pancasila sila yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Suka memakai pakaian batik merupakan contoh penerapan Pancasila sila yang ketiga. Berikan 3 contoh sikap dalam kehidupan sehari-hari yang sesuai dengan sila yang ke-1, misalnya menghormati agama lain, tolong menolong antara agama lain, tidak menjelek-jelekan agama lain, menghargai teman yang beribadah. Berikan 3 contoh sikap yang sesuai dalam kehidupan sehari-hari yang sesuai dengan sila yang ketiga. Selanjutnya sila yang kedua dan ketiga, silakan dicari sendiri ya. Muatan pelajaran bahasa Indonesia. Langkah awal sebelum membuat laporan adalah melakukan pengamatan. Laporan berupa fakta dan bukan rekaan disebut laporan investigasi. Karbohidrat banyak terdapat pada makanan pokok, beras, jagung, sagu, dan lain-lain. Tanda baca yang tepat adalah ini titik 2 ya. Tanda baca yang tepat titik 2. Sebelum melakukan wawancara, kita harus membuat daftar pertanyaan. Teks yang berisi tentang informasi ilmiah disebut dengan teks investigasi.
Bagian akhir pada teks investigasi yaitu berupa kesimpulan. Ahmad tidak masuk sekolah sakit. Kata yang tepat untuk mengisi titik-titik pada kalimat tersebut adalah karena titik-titik tanaman jagung tidak akan bisa punah. Kata tanya yang tepat untuk melengkapi kalimat pertanyaan tersebut adalah mengapa. Bagaimana membuat kesimpulan yang baik? Jelaskan. Sebutkan langkah-langkah membuat teks investigasi. Jelaskan. Bisa dicoba untuk mengerjakan nomor 9 dan 10. Muatan pelajaran IPA. Tumbuhan pisang berkembang biak dengan cara tunas. Tanaman jahe dan kunyit berkembang biak dengan A. merunduk, B. rimpang, C. tunas adventif, D. spora. Bunga bugenvil berkembang biak dengan cara stek batang. Tumbuhan singkong berkembang biak dengan cara umbi batang. Sel kelamin betina pada tumbuhan adalah kepala putih. Sebutkan 3 contoh perkembang biakan tumbuhan dengan cara generatif, misalnya padi, mangga, durian, jambu, dan lain-lain. Apakah yang dimaksud dengan pembuahan? Pembuahan adalah peleburan serbuk sari atau sel kelamin jantan atau spermatozoid dengan kepala putih atau sel kelamin betina atau sel telur. Apa yang dimaksud dengan penyerbukan perkembangbiakan vegetatif? Sebutkan ciri-ciri bunga sempurna. Ciri-ciri bunga sempurna yaitu mempunyai tangkai bunga, dasar bunga, kelopak, mahkota, kepala sari, tangkai sari, kepala putih, tangkai putih, dan bakal biji. Sebutkan 2 contoh tumbuhan yang berkembang biak dengan cara rizoma, misalnya jahe, kunyit, kencur, lengkuas, dan lain-lain. Apabila ada soal yang belum terjawab, silahkan kalian mencoba mencari jawabannya ya. Muatan pelajaran IPS, bentuk salam paling sering dijumpai di Filipina adalah jabat tangan. Dataran yang mempunyai ketinggian kurang dari 200 meter di atas permukaan laut disebut dataran rendah. Mayoritas agama yang dianut oleh penduduk Laos adalah Buddha. Katau adalah olahraga tradisional masyarakat Laos. Tahun baru Laos disebut Bun Pi Mai. Dinasti terakhir di Vietnam adalah Nguyen. Negara 1000 pagoda merupakan sebutan untuk negara. Nah, ini dijawab sendiri ya. Makanan utama penduduk Laos yaitu nasi atau beras ketan. Yang gemar duduk di dingklik adalah orang duduk di teh. Coba diusahakan dijawab sendiri ya. Mayoritas penduduk Myanmar adalah keturunan Tibet. Tari tradisional Filipina yang terkenal adalah tari Tini Kiling. Apakah yang dimaksud dengan krama di negara Kamboja? Sebutkan 5 negara pendiri ASEAN. Sebutkan 10 negara anggota ASEAN. Mengapa orang Khmer selalu menggunakan bandul Buddha pada kalungnya? Mengapa orang Laos menyebut dirinya Luk Khao Niao, anak turun nasi ketan? Muatan pelajaran SBDP, patung titik-titik dapat dibuat dari tanah liat atau klet tepung, malam lilin maupun plastisin. Patung Nusantara. Pewarna yang digunakan untuk membuat plastisin adalah pewarna kue. Pembuatan patung tanah liat atau klet tepung dapat dilakukan dengan teknik cetak tekan ukir. Membuat patung dengan kayu randu dan kayu mahoni termasuk menggunakan bahan semi lunak.
Kerajinan patung dari tanah liat yang terkenal adalah dari daerah Kasongan. Bahan dasar untuk membuat klet tepung adalah titik-titik. Sebutkan bahan beserta ukuran cara membuat klet tepung. Keterampilan apa saja yang harus dimiliki dalam membuat patung? Keterampilan memahat, membutsir, jiwa seni patung yang tinggi. Sebutkan bahan apa saja yang dapat digunakan untuk membuat patung bahan keras. Bisa kayu jati, kayu suling, kayu sonokeling, dan lain-lain. Ataupun batu ya, bisa batu padas, batu granit, batu marmer, dan lain-lain. Demikian tadi anak-anak pembahasan penilaian ulangan harian yang bisa Ibu sampaikan. Mohon maaf jika ada kesalahan dan kekurangan, baik yang disengaja ataupun yang tidak disengaja. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.